Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin selesai membahas tentang perkara yang disampaikan oleh Nabi, mulai dari alam kubur sampai melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini berarti tu'mina wa antu'mina wa tu'mina bi malaikatillahi, dan hendaklah kamu beriman kepada malaikatnya Allah. Hum ajsamun latifatun baliguna fil kasrati ilahatin la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Mereka malaikat itu adalah jisim-jisim yang halus, yang sampai banyaknya itu kepada batas atau tak terbatas ya. Batasnya itu yang tahu hanya Gusti Allah. Jadi sangat banyak sekali sampai kepada batas, di mana batas ini yang tahu hanya Gusti Allah. Suparoullahi, mereka adalah utusan-utusannya Gusti Allah. Shadiquna fima akhbaru bihi anhu ta'ala, mereka adalah makhluk yang benar, jujur di dalam perkara yang mereka kabarkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La yaquluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, dan tidak minum, wala yatawaladuna, dan mereka tidak turun temurun, artinya tidak melahirkan anak, wala yatanakahuna, dan mereka tidak melangsungkan pernikahan, wala yanamuna, dan mereka tidak tidur, wala tuktabu a'maluhum, dan mereka tidak dicatat amal-amalnya, melainkan nyatatnya, wala yuhasabuna, dan mereka tidak dihisab, enggak ada dihisab. Nya anu etan nu ngahisabna puguh. Wa yusyaruna mal insi wal jinni, justru mereka langsung digiring dalam komunitas, dimasukkan, maksudnya digiring bareng dengan manusia dan jin. Wa yadkhuluna al jannata, dan mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Wa yatana'amuna fiha bima sya'allahu ta'ala, dan mereka bersenang-senang, enak-enakan di dalam surga dengan perkara apa yang Allah kehendaki. Ini tentang malaikat. Kemudian wa tu'mina birusulihi wa rusulihi, dan beriman kepada utusan-utusannya Allah, jama' taksirnya. Ay wa anbiyaihi, maksudnya adalah dan nabi-nabinya Allah. Aidon juga, tidak hanya rasul, nabi juga. Fayajibu al-imanu bihim ijmalan, wajib mengimani akan semua para rasul dan para nabi itu secara global. Iman ini berarti ke rasul dulu ya, rasul. Wahum, rasul ini jumlahnya salasumiati wa salasata asaro, 313, sesuai dengan kitab Sulamun Najah waktu awal pengajian. Wakila arba'ata asyaro, ada yang mengatakan jumlahnya 314. Di Sulamun Najah jelas ya, maksudnya 313 jumlah ya sesuai dengan jumlah ya, 314 sesuai dengan jumlah ya ayat terangannya. Wakila khamsata asyara, ada yang mengatakan juga 315. Wal anbiya'u mi'atun wa arba'atun wa isruna alfan, sementara jumlah para nabi semuanya 124.000. Ini sesuai dengan kitab Qadrul Gois ya, sama aja. Afadahu asy-Syaikh Atiyah, sudah menerangkan tentang keterangan ini adalah Syekh Atiyah. Wa yajibu al-imanu bil anbiya'il mursalinal madkurina fil Qur'ani al-khamsati wal isrina. Nah, wajib mengimani tentang jumlah para nabi dan rasul yang disebutkan di Al-Quran, semuanya ada 25. Minhum, diantaranya sama niyata asyaro, ada 18. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ini surat Al-An'am ayat 84. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, sampai 4 ayat. Geus menang moto perlu dietakeun lah. Sedang moto ya. Iya lain sih.
Tilka hujjatuna teh sedang moto masalahna kayak. Duh dibalik-balik deh. Wa tilka hujjatuna mana tilka hujjatuna. 84 nya. Anes. 83. Nu tadi lain sih. Sanes ya. Jadi dibenerkeun heula. Karak nang ieu ta ieu nya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Anu dia Nabi Ibrahim ya disebutkan. Sampai 4 ayat. 1 yang nomor 1, 1. Terus mana tadi sih? Nah, tadi ya. Nah, tolong dibacakan langsung aja. 2 Ishak, 3 Yakub, 4 Nuh, 5 Daud, 6 Sulaiman, 7 Ayub, 8 Yusuf, 9 Musa, 10 Harun, 11 Zakaria, 12 Yahya, 13 Isa, 14 Ilyas, 15 Ismail, 16 Ilyasa, 17 Yunus, 18 Nabi Lut. Pasnya kan sampai 4 ayat. 1 2 3 4 pas. Eta. Menang moto, jadi kudu dieukeun, disesuaikan. Terus mana? Wasaba'atu dan 7 ayat. Adamun ya. Nyata Nabi Adam. Fi qaulihi ta'ala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum. Ya surat Mukamari teh nya Al-Baqarah ayat 31. Ya hiji lah ieu dibangge. Sab'atu Adamun. Geuning ieu 7 tuh. Tapi teu paham ya. Oke. Al-Baqarah 31 nya. 31. Satunya. Oh iya nya. Tapi hiji wae nya Nabi Adam. Jadi geuningan wasabatu adamanya. Gak bisa paham ya. Kayak teruslah. Wa Muhammadun dan disebutkan minhum Muhammadun ya, Rasulullah Muhammad fi qouli ta'ala Muhammadur Rasulullah fi suratil Fatih dina surat Al-Fatah. Langsung wae lah dilatih teh. Wa Idrisu wa Dzulkifli Nabi Idris jeung Nabi Dzulkifli fi suratil Anbiya dina surat Al-Anbiya ayat 85. Fi qouli ta'ala wa Idrisa wa Dzulkifla kullum minas sabirin. Wa Hudun wa Shalihun wa Syuaibun dan Nabi Hud, Saleh dan Syuaib fi surati Hud dina surat Hud fi qouli ta'ala wa ila adin akhahum hudan. Iya surat Hud ayat 50. Wa ila samud akhahum shalihan ayat 61. Wa ila madyana akhahum syuaiban ayat 84. Masih surat Hud ya. Ieu teh misa-misa suratna. Ieu kunaon disapalik-sapalik lamun ditulisna sadaya panjang teuing. Fayajibu al-imanu bihim tafsilan, maka kita wajib untuk mengimani jumlah 20 5 nabi dan rasul ini secara terperinci, artinya kudu hafal kabeh. Wajib mengimani. Faida angkara nubuwatan aw risalata wahidin minhum ba'da ta'limihi kafaro. Barang siapa yang mengingkari satu kenabian atau satu rasul ya, utusan dari 25 yang disebutkan tadi setelah orang tersebut mempelajari geus ngajar atau geus dipelajari lah, maka hukumnya kafir.
Kecuali mun can apal, aing geus urang geus belajar ti leutik mah diingkari ya kafir. Li annahu yakfuru ibtidaan bal huwa asin, karena perbuatan tersebut dia sudah kafir sebagai permulaan, bahkan termasuk orang yang durhaka. Nah, seperti itu. Afadahu asy-Syafi'iyah. Syafi'iyah sudah menjelaskan ini. Wa makna qaulil imani bihim wajiban tafsilan annahu law uridu alaihi minhum lam yunkir nubuwatahu wala risalatahu. Adapun artinya dengan adanya kita mengimani akan 25 nabi dan rasul ini secara wajib dan terperinci, sesungguhnya kalau seumpama dimunculkan, itu maksudnya nih, dimunculkan kepada kita, kepada seorang, kepada kita berartinya, maka kita tidak boleh mengingkari akan kenabian dan kerasulan, itu maksudnya. Jadilah kalau misalnya mau ditembongkan begitulah, walau kita jangan mengingkari itu. Maksud dari adanya mengiman itu seperti itu ya. Walaisa al-muradu annahu, tapi bukan maksud dari kita wajib mengimani itu bukan seperti ini. Maksudnya bukan seperti ini. Bukan seperti yajibu hifdu asmaihim, bukan wajib menghafal nama-namanya. Jadi hafal karena tidak naon. Jadi yang penting mah orang ketika dimunculkan para nabi dan rasul yang 25, kita tidak boleh ingkar gitu. Untuk hafal tidak naon gitu. Tapi khilafan liman za'ama dzalika, berbeda pendapat bagi ulama yang mengharuskan kudu hafal gitu. Aya ulama kudu hafal. Tak urang mah tileletik berarti karena memang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Abdi mah emut keneh wae. Nabi 124.000, Rasul seberapa? 313. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui 25. Berartinya mun wajib berarti ti Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kudu hafal. Mantak nake budak santri nu mimiti mondok diwajibkan hafalan Aqidatul Awam. Hum Adamu Idrisu Nuhun Uduma Sholih wa Ibrahimu kullu mutaba Utu wa Ismailu Isaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'ai wa Haruna wa Musa wa Yasa, kan gitu. Perlu dihafalkan. Afadahu Syekhuna Yusuf fi Fathil Qadir Murid. Sudah menerangkan tentang keterangan ini guru kita semua, yaitu Syekh Yusuf di dalam kitab Fathul Qadir Al-Murid. Wa kutubihi, dan kita wajib atau harus mengimani kepada kitab-kitabnya Allah. Wa yajibu jazmul aqidati bima warada fil Qur'ani min inzalit Taurati wal Injili wal Zaburi wal Furqani. Wajib memantapkan akidah atas perkara yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Apa saja sih? Dari diturunkannya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an, wa suhuf Ibrahim, dan suhufnya Nabi Ibrahim. Di mana suhufnya Nabi Ibrahim ini wahia amsalun, berupa permisalan contoh lah gitu. Jadi banyaknya percontohan masalah iya contohnya iya gitu. Wa suhufi Musa, dan wajib mengimani pula suhufnya Nabi Musa. Wahia ibarun ay mawaidun, suhufnya Nabi Musa ini berupa ibarat atau nasihat-nasihat. Makanya dikomplitkan semuanya, ada semua dalam kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an kan jelasnya, lebih jelas. Wama, dan kitab ada yang selain dalika yang disebutkan ini, ijmalan secara global. Jadi kita harus memantapkan keyakinan tentang yang diturunkan oleh Allah semua kitab ini. Tapi kusabab urang mah meureun nya abdi ya bagus keur pondok. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 104 kitab, gitu kan. Berapa yang wajib diketahui? 4. Berarti kan minimal kudu apal kan 4 gitu. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an gitu. Saya mah bahasana perincian merenya. Wa man ankara ayatan minal Qur'ani,
kafaro. Barang siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Qur'an, ya dia dikatakan kafir. Wa man ankara bin baqiyatil kutubi lam yakfur, tapi kalau mengingkari ya dari ayat dari apa tuh? Sisa-sisa kitab selain Al-Qur'an, pokoknya selain Al-Qur'an lah, mau Taurat, Injil, Zabur, maka tidak bisa dikatakan kafir. Kenapa sih kita tidak bisa dikatakan kafir? Li'anna la na'lamu yakinan, karena memang kita tidak tahu secara yakin annaha minha, sesungguhnya ayat tersebut itu merupakan bagian dari ayat kitab Taurat, Injil. Orang kan tidak hafal. Kalau memang kita tidak tahu ya enggak kafir gitu. Wala yuqbalu qaulu ahlil kitabi annaha minha, dan tidak diterima ucapan ahli kitab, bahasana pendeta lah ya, pendeta atau naon lah nu maca kitab Taurat, Injil, Zabur gitu. Sesungguhnya ayat tersebut termasuk dari kitab ini nih, Baqiyatul Kutub. Kenapa sih? Li anna kidbahum dohirun wa tahrifuhum bayyinun, wa tahrifahum bayyinun. Karena sesungguhnya bohongnya mereka tuh jelas dan merubahnya mereka tuh sangat jelas sekali. Artinya kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahwasanya nih saya punya Taurat asli, Injil asli, ini asli, saya bacakan, kita tidak mesti atau tidak wajib untuk percaya. Karena bahasanya iya dia nggak jelaskan ya. Kebanyakan orangnya berdusta dan mengubah-ubah lah, dirubah. Kan kemarin dia abdi nyarios naon persatuan antara kumpulan dari Injil dan apa tuh Taurat itu adalah Bible-nya, kita Bible. Mudah-mudahan rancangan abdi nu Kristen teringali ya tuh. Meninggali bahaya ya. Baiklah. Liqauli ta'ala yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Di surat naon sih abdi hilap tah. Yuharrifuna, mereka telah merubah al-kalima terhadap kalam-kalamnya Allah, an mawadihi, dari tempat-tempatnya atau dari arti yang sebenarnya. Jadi mereka merubah. Entah kalau bahasa ieu mah dirubah ku saluhureun paus sih baheula. Terang naminalah gitu. Makanya dikatakan paus. Afadahu as-Suhaimi, telah meriwayatkan tentang ini adalah Imam Suhaimi. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan harus beriman kepada kepastian Allahnya, qadar Allah. Baiknya qadar, jeleknya qadar, minallahi ta'ala, datangnya dari Allah ta'ala. Wa ma'nal imani bihi an ta'taqida annallaha qaddarul khaira wa syarra qoblal khalqil khalqi. Maksud beriman kepada qadar Allah yaitu adalah kamu harus meyakinkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, artinya takdir baik, takdir jelek ya, sebelum menciptakan makhluk. Allah sudah menentukan. Sebenarnya orang teh geus Allah geus apaleun rek siram teh ka mana ya? Surga ka neraka. Neraka pastilah gitu. Jadi bahasa geus katingali. Wa anna jami'al kainati bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan sesungguhnya semua perkara yang wujud, pokoknya makhluk semuanya itu ada pada ketentuannya Allah, pokoknya di bawah ketentuannya Allah dan di bawah qadarnya Gusti Allah gitu. Pan ai qada mah ketentuan Allah sejak zaman ajalinya, sebelum diciptakan. Qadar mah kan pas terjadinya gitu. Wa huwa, adapun Allah, muridun lahuma, dat yang menghendaki akan qada dan qadar. Qada dan qadarnya makhluk lah. Wa yakfi i'tiqadu jajimin bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Cukup bagi kita untuk meyakinkan dengan mantap akan qada-qadar ini nih, tanpa harus tanpa harus apal dalilnya gitulah. Punten lah, dalil Quran naon sih? Geus teu kudu diapalkeun. Asal orang yakin bahwasanya Allah itu
sudah menetapkan tentang naon namanya teh kodratnya makhluk itu ya geus cukup gitulah. Misalnya anu kecelakaan eta teh qadarna Allah, geus asal kitu ge geus cukup ya. Tidak usah kita tahu dalilnya, udah cukup. Wa makna khairil qadari wa syarrihi. Adapun arti dari bagusnya qadar Allah ya, jeleknya qadar Allah, annal imana wa ta'ati wa jami'al a'mali sholihati iku min khairil qadari. Ya. Sesungguhnya iman, keimanan orang iman teh ya, ketaatan, semua amal-amal soleh ini termasuk dinamakan baiknya qadar atau qadar yang baik gitu ya lah. Wa annal kufra wal maksiyata wal mukhalafata lil awamiri wa jami'a af'alil ma'asi min syarril qadari. Dan sesungguhnya kekafiran ya, maksiat, membangkang terhadap perintah Allah, semua pekerjaan maksiat itu termasuk dari qadar jelek. Itu lah simpelna. Afadahu al-Bashani fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa biwujubi tasdiqi dzalika kullihi. Karena sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang itu nih ke bumi untuk memastikan, membenarkan akan qada dan qadarnya Gusti Allah semuanya. Kama akhraja asy-Syaikhani an Umar anna Jibril qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari sahabat Umar langsung, sesungguhnya malaikat Jibril itu di kitab Arba'in Nawawi yang apa tuh, malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki nu ganteng, bajuna bodas ya, pokoknya kasep pisan. Qala nu nyarios ka Kanjeng Nabi, akhbarini anil imani. Coba kabarkeun naon si iman teh gitu. Apa itu iman? Dawuh Kanjeng Nabi, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarrihi. Yang namanya iman itu kamu harus beriman kepada Allah, malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, hari terakhir, dan kamu juga harus beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu ini yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya famal lam yasdiq. Asdaqul istiqo. Famal lam yasdiq biwahidin minha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak membenarkan satu saja dari yang 6 rukun iman, maka orang tersebut dihukumi kafir. Intina mah teu beriman ka anu rukun iman genep kafir gitu wae. Afadahu as-Suhaimun. Sudah menjelaskan tentang ini Suhaimi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemungkas para nabi atau nabi terakhir. Ay fil wujudi al khariji, maksudnya di dalam wujudnya yang nyata. Ay secara nyata mah nabi terakhir, secara nyata gitu. Litakuna syariatuhu akhirah syar'i, supaya syariat-syariatnya Kanjeng Nabi itu menjadi syariat yang paling terakhir. Intinya malah biasanya kan orang kalau buat penelitian atau nanti kan pas terakhir mah kan dirangkum ya, dirangkum disimpulkan. Falatun sahu bi ghairiha, dan tidak bisa syariatnya Kanjeng Nabi itu disalin oleh nabi yang lain, pokoknya oleh yang lain nggak bisa disalin. Syariat Kanjeng Nabi nggak bisa. Justru syariat Kanjeng Nabi sebagai perbaikan, namanya pembaharuan ya dari yang lain. Waliyazdada tarkiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil kamalati, dan supaya makom derajatnya Kanjeng Nabi itu lebih naik lagi di dalam kesempurnaannya. Min ibtida'i khalqihi ila ma la nihayata lahu, dari mulai diciptakannya Kanjeng Nabi sampai masa yang tidak terhingga atau sampai hari kiamat gitu ya. Waliyakuna sallallahu alaihi wasallam li faslil qada'i, dan supaya
Kanjeng Nabi ini merupakan sebagai pemutus di dalam hukum apapun lah gitu ya. Memutus masalah hukum ya. Fa inna bi'satahu isyaratun ila tamamil amri. Maka sesungguhnya diutusnya Kanjeng Nabi itu adalah isyarah atau menunjukkan kepada kesempurnaan perkara. Wa amma Wa amma min haitsul khalqin nuril Muhammadi fahuwa awwalu khalqillahi. Nah, iya. Adapun diciptakannya nurnya Muhammad, nur Muhammad itu merupakan ciptaan Allah yang paling pertama. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam al-awwalu wal akhiru. Kanjeng Nabi itu yang awal dan yang akhir. Nanti di sini jelaskan. Wali annahu huwa al-maqsudu min hadal alami. Dan karena sungguhnya Kanjeng Nabi ini adalah perkara yang dituju, yang dimaksud dari alam ini. Yang maksudnya memang semua alam itu tidak akan ada kalau memang karena atau tidak adanya kanjeng Nabi. Kan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasul, saya tidak akan menciptakan alam jagat raya ini, gitu kan. Kama qala al-qailu, sebagaimana penyair berkata, ni'ma ma qala sadatul awwali awwalul fikri akhirul amali. Sebagus-bagusnya orang yang berkata yaitu adalah sadatul awal. Sadatul awal itu junjungan orang yang pertama, yaitu Kanjeng Nabi. Apa ucapannya? Awalul fikri akhirul amali. Yang pertama kali diciptakan dan yang Nabi terakhir yang diturunkan. Jadi awal fikri itu adalah makhluk pertama yang diciptakan, akhirul amali, Nabi terakhir yang diturunkan. Ini arti dari ini, artinya. Abdi kita apa lah tinggal internet kita. Itu naon ya? Awal pikiran, akhir amal. Naon maksudnya itu ya? Afadahu al-Bajuri ya, al-Bajuri ya. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, dan Kanjeng Nabi itu selain pemungkas para nabi merupakan gustine atau gustinya anak turunannya Nabi Adam semuanya. Nah, ini ada keterangannya nih, ada keterangannya. Karena ada berbagai pendapat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah, kata Kanjeng Nabi-nya, saya adalah majikannya atau tuannya, anaknya, anak turun Nabi Adam. Wala fakhra, dan saya tidak bermaksud sombong, kata Kanjeng Nabi-nya. Ai ana sadidu jami auladihi, maksudnya saya adalah tuannya seluruh anak turunnya Nabi Adam. Wala aqulu dzalika fakhran, dan saya tidak berkata demikian tuh karena sombong atau karena ibtikharon, membanggakan diri, bukan. Tetapi bal tahaddusan bi nikmati, tapi semata-mata karena berbicara karena nikmat, hadus bin nikmat lah ya. Awil makna atau maknanya, mana ini masuknya. Wala fakhra a'dhamu min dalika, tidak ada suatu kesombongan atau kebanggaan yang lebih besar daripada beliau itu merupakan namanya teh bapaknya atau gustina anak keturunan Nabi Adam. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyida auladi Adama kana sayyida ghairihim bit tariqil ula. Dan ketika Kanjeng Nabi itu merupakan gustinya keturunan Nabi Adam, anak turun Nabi Adam, maka beliau merupakan gustina selain atau tuannya selain keturunan Nabi Adam, berarti maulana atau tuannya para makhluk yang lain seperti binatang, malaikat, kabeh lah ya, benda-benda. Bitorikil awali, bitorikil ula, dilihat dari jalan yang paling utama. Maksudnya jalan paling utama teh kembalinya ke dia kene tah Nur Muhammad.
li'annahum afdalu min ghairihim, karena memang sesungguhnya Kanjeng Nabi merupakan gustina keturunan anak Nabi Adam, itu merupakan beliau tuh yang paling utama daripada tuannya dari selain Nabi Adam gitu. Jadi maksudnya kieu geus enakna kumaha nya tong tuanna raja lah kitu nya. Aya raja ieu teuin. Aya majikan kawas ieu teuin nya dah ieu bahasa. Juragan enak. Juragan manusia leuwih utama tibatan juragan nu sanesta kitu wae lah. Pan nu sanesta mah kan aya binatangnya sanesta lah seueur lah. Aya jin, aya malaikat. Wana tapi juragan manusia lebih utama gitu maksudnya. Bi syahadati qouli ta'ala, kalawan kesaksian daun Allah taala, wa laqad karramna bani Adam. Ya surat An terang ya. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Taya daun Allah taala. Fa in qila hadal hadis. Fa in qila hadal hadis la yadullu ala siyadati sallallahu alaihi wasallam ala adama. Sekarang di sini membahas tentang ini nih. Hadis Nabi ana sayyidu waladi Adam teh. Jadi kan kanjeng Nabi teh kan nyarios kieu. Saya itu merupakan juragannya keturunan Nabi Adam. Di sini ada beberapa pendapat. Nah, katanya ini dikatakan hadis ini nih tidak menunjukkan bahwasanya kanjeng Nabi itu menjadi juragan langsung Nabi Adam. Jadi kan Nabi Adam lain juragan gitulah. Jadi ka anak-anak nawai kabeh. Nabi Adam teu. Wa innama yadullu ala syahadatihi ala oladihi. Tapi yang dimaksud adalah hadis ini menunjukkan kepada bahwa kanjeng Nabi itu merupakan juragannya anak turunannya Nabi Adam. Jadi maksud dia teh tenang. Nah, di sini ada berbagai jawaban. Jawaban yang pertama ujibu dijawab bi anfi auladi adama man huwa afdalu min adama. Dijawab sesungguhnya kanjeng Nabi merupakan juragan keturunan Nabi Adam itu karena memang beliau adalah orang yang lebih utama daripada Nabi Adam. Itu pertama jawabannya seperti itu. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidal afdoli kana sayyidal mafduli mim babil ula. Oleh karena itu, kalau memang kanjeng Nabi itu ada telah bukti menjadi juragan yang paling utama, maka beliau merupakan juragannya orang yang lebih utama dilihat dari babil ula. Babil ula itu dilihat dari penciptaan yang pertama. Bab ula itu penciptaan yang pertama. Penjelasan gitu sih dipakeina. Ya dilihat dari makhluk pertama diciptakan, maka disitulah dikatakan man huwa afdal, itunya man huwa afdal. Wa innama lam yudkar Adamu ta'diban. Kenapa sih tidak disebutkan Nabi Adamnya? Karena memang ta'diban. No sih? Adab lah gitunya. Mahu serta Nabi Adam. Kenapa sih? Li annahu al-abu dohiron, karena Nabi Adam itu merupakan bapak secara dohir. Jadi di sini nggak disebutkan Nabi Adam tuh bahasa nama juragan teh kanjeng Nabi sanes gitu. Mana sih? Wa in kana sallallahu alaihi wasallam huwa al-abu fil makna, sementara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang bapak secara maknawi. Walidzalika hukiya. Nah, dikarenakan kanjeng Nabi Adam itu merupakan bapak secara dohir, anna Adam alaihissalam inda jtima'ihi sallallahu alaihi wasallam bihi lailatal isra'i qala. Nah, diceritakan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bertemu atau berkumpul dengan kanjeng Nabi pada malam Isra Mi'raj, kanjeng Nabi Adam berkata, qala marhaban bibni surati wa abi makna ya, makna ya. Selamat datang wahai, bahasa selamat datang anakku dalam rupa bentukku, kan rupa bentuknya kan di Nabi Adam kan asal mulanya gitu. Nah, turun terus kan bin Adam ya. Dan selamat datang bapakku secara makna. Bapakku secara makna teh ya dari nur gitu.
Kan awalnya dari Nur Jamalillah, turun Nur Muhammad, terus Jabdah gitu kan. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam al-walidu. Maka ini maksud adalah Abu Maknawi di sini adalah Kanjeng Nabi merupakan seorang ayah bagi Nabi Adam, tapi secara maknawi gitu. Wa ujibu, dan juga dijawab jawaban pertama kianya. Jadi jawaban pertama mah Kanjeng Nabi Adam tidak disebutkan, menghargai kan, karena Kanjeng Nabi Adam merupakan bapak secara dohir gitu kan, yang pertama. Sedangkan jawaban yang kedua, bi annal muroda, ini huruf bait biwala di adama mayas milu adama. Yang dimaksud dengan anak keturunan Nabi Adam itu sudah termasuk mencakup dengan Nabi Adamnya. Itu bahasa nama. Jadi bahasa gimana? Kuring undang lah keturunan Kiai Ajari. Diundang nanti jangan Kiai Ajari diundang gitu. Lain keturunan Hungkul. Turunan Pak Haji Iqmal. Lu datang teh lain di Roma, Belia, sade yang Komar, ya, Coing, lain. Haji Iqmal itu ngiring gitu aja. Pendapat kedua mah. Pendapat miti mah teu mau diundang teh nya anak-anak Hungkul datang teh gitu bahasana. Mayasmilu adamu auladuhu nya. Oke lah. Mesti salah harokatna ngerakeun ya. Ya, ada launan ya, ada launan. Mana sih? Oh, jadi hobar ya. Hobar. Bi'anal murada bi waladi adama ma yasmilu adama wa auladahu. Jadi yang dimaksud keturunan Adam itu adalah sudah mencakup Nabi Adam dan keturunannya. Kama yaquluna Banu Tamim, sebagaimana orang Arab berkata atau ngabeluk memanggil Banu Tamim. Wa yuriduna bihim ma yasmilu tamiman wa banihi. Orang Arab itu kalau memanggil Banu Tamim berarti mereka tuh menghendaki yang dimaksud adalah si Tamim dan anak-anaknya. Sanes ya, punten ya sanes. Bapak Tamim sanes ya. Sanes ke orang sanes ya. Sanes. Banu Tamim, jadi lamun orang Arab Banu Tamim tumhere ka dieu. Jadi Bang Tamim jeung anak-anakna ieu teh maksudna ieu teh ya. Lain anak-anak hungkul. Wa hakada afadahu al-Bajuri. Ya, begitulah yang sudah disampaikan oleh Imam Bajuri. Jam seberapa sih? Titik deui lah. Aduh. Pan biasana ai targetna salembarnya ada. Besi malam Jumat ya. Hargaan Pak Ono ya. Faslun fima yuqi'u fir riddati. Pasal menerangkan tentang perkara yang bisa menyebabkan yang terjadi di dalam kemurtadan. Jadi ada berbagai perkara yang tidak kita sadari, ternyata perkara tersebut sudah menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Perlu hati-hati ya. Yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi aymanuhu wa saunuhu amma yufsiduhu. Wajib bagi setiap muslim, orang Islam. Apa yang wajib? Menjaga keislamannya atau mencegah keislamannya maksudnya. Wa saunuhu, dan ngeraksa. Berarti kalau udah ada kata menjaga dan ngeraksa, benar-benar dijaga. Dari apa sih dijaga? Diraksa dari apa? Amma yufsiduhu, dari perkara yang bisa merusak keislaman seseorang. Ai an sayyin la yasluhu, dari sesuatu yang tidak patut, ya, dari perkara yang tidak patut bagi agama Islam, ya, terhadap orang tersebut. Wala khaira fihi, dan dari sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalam agama Islam. Jadi perlu hati-hati ya. Kalau ada yang perkara yang tidak pantas atau tidak baik, kita harus bisa menjaga. Wa yubtiluhu, dan juga dari perkara yang bisa membatalkan terhadap agama Islam kita. Ayyaskutu hukmahu, hukumahunya itu ya. Cuma taksirnya.
maksudnya adalah yang bisa menggugurkan terhadap hukum-hukum Islam. Wa yaqta'uhu, dan juga bisa memutuskan perkara tersebut terhadap agama Islam kita gitu. Maksudnya keislaman kita, maksudnya agama nama itu. Bi an la yadzimahu, kira sekedap itu. Ada poin apa ini? Rasa kalimat ya dah. Nah, dari perkara yang merusak nih, yang merusak, yang bisa membatalkan, yang bisa memutus keislaman kita, gimana caranya? Bi an la yadzimahu, dengan cara kita jangan sampai mantap melakukan perkara tersebut. Jadi kalau memang perkara itu benar-benar bisa merusak, ya jangan dikerjakan. Kemudian dimantapkan, jangan lah gitu. Fayasmilu at-tarad. Nah, kira-kira. Fayasmilu mencakup apa perkara atau ya? Fayasmilu at-taradada fil kufri. Maka mencakup perkara yang disebut ini di dalam kebingungan. Kita jadi bingung di dalam kekafiran. Jadi memang kadang ada perkara tersebut kan subhat orang teh. Jadi bingung itu asup dari kafir teh ya. Perkara iya teh. Apa saja sih perkara tersebut nih yang bisa merusak, membatalkan, memutus keislaman kita? Yang pertama adalah bahwa ar-riddatu, murtad. Wa huwa abhasul kufri. Murtad ini merupakan yang paling jelek dari kekafiran. Statusnya yang paling jelek sekali. Wa agluduhu, dan yang paling berat sekali, paling berat sekali. Apa nih hukumnya? Jadi hukumnya murtad ini udah paling berat karena sudah pernah merasakan Islam gitu. Ai kafir asli mah mending dan teu apal Islam sebenarnya. Ai murtad mah kan santeuna geus hafal salat kabeh nya paling berat hukumnya. Li anal murtada la yukiru bil jizyati wa la yu'manu. Karena sesungguhnya orang murtad tersebut tidak bisa bahasanya inikan oleh ya sekedang ya. Ada berat apa lagi. Tidak bisa ditetapkan oleh bayar pajak ya, dan juga tidak bisa diamankan. Bikhilafil kafiril asli, berbeda dengan kafir asli. Fi dzalika, di dalam ini nih. Kan kalau orang yang kafir yang hidup di negara Islam, mereka diwajibkan untuk bayar pajak kepada orang Islam. Karena supaya kalau pengen aman gitu kan ya bahasanya. Tapi kalau orang murtad kan karena sudah statusnya Islam gitu kan ya, dia murtad gitu. Kan enggak tahu, artinya kan sudah enggak berlaku pajak itu bahasanya. Kalau orang kafir mah kan jelas dia bayar pajak ya, supaya bisa aman gitu kan ya, supaya bisa aman. Tapi kalau orang murtad enggak bisa. Wa inna riddata tuhbitul amala, dan sesungguhnya kemurtadan itu bisa menghapuskan amal. Ini tasolat bil mauti, kalau memang kemurtadan seorang ini sampai nyambung sampai orang tersebut mati. Gambarnya seperti apa? Faka'annal murtad lam ya'mal syai'an. Misalnya ada seorang murtad, seakan-akan dia tidak mengerjakan sesuatu apapun. Jadi misalnya ya, dia mati dalam keadaan murtad, ya amal perbuatannya hangus. Misalnya 70 tahun Islam, murtadna lan sapoe nya hangus kabeh gitu. Da ujungna murtad. Kalau misalnya memang enggak hangus, maksudnya bukan hangus ya, maksudnya dia seakan-akan tidak beramal satu amal pun gitu. Wa illa khubito sawabu amalihi, kalau memang tidak dikatakan beramal sedikit pun, maka hancur semua amal perbuatannya, pahalanya hancur semua. Hancur pahalanya. Jadi mau diberi pahala meskipun 70 tahun, 80 tahun mau diberi pahala mal. Wala yalzamu min kaunir ridati akbahu anwa'il kufri kaunul murtadi
aqbaha minal kafiril asli. Dan tidak orang mesti dari adanya kemurtadan itu lebih jelek daripada macam-macam kekafiran, karena adanya kemurtadan ini lebih jelek dari kafir asli. Maksudnya beginilah, memang predikat murtad ini kan lebih jelek daripada kafir, tapi sebenarnya ayat lebih jelek dari ayat itu lain murtad baik. Ada yang lebih jelek lagi. Memang kalau untuk level ini, level kekafiran yang paling jelek adalah murtad. Tapi tidak bisa dikatakan ya, murtad ini lebih jelek dari macam-macam kekafiran ya, kafiran. Tapi murtad mah sebatas lebih jelek daripada kafir asli. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan macam-macam kekafiran yang lain, tidak bisa. Kenapa sih? Ala taro anna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa amsalahuma. Nah, apakah engkau semua tahu tentang Abu Jahal, Abu Lahab dan orang yang seumpama ini nih, kedua ini nih, akbahu minal murtadina, mereka semua itu lebih jelek daripada orang-orang murtad. Lamma ittasafu bihi min ziyadatil inadi, karena mereka disifati sangat benar-benar membangkang terhadap kanjeng Nabi. Wa anwa'il adai wa anwa'il adza lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti kanjeng Nabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika, dan selain yang disebutkan ini, mimma la yuhsa, dari perkara atau dosa yang tidak bisa terhitung oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya. Jadi maksudnya kalau di ranking ya, di ranking ini yang paling berat. Maksudnya nih, perbuatan kekafiran ini yang paling berat, anu kadua murtad, anu katilu kafir asli. Kemudian di ranking gitu. Nu panggorengna ieu tah Abu Jahal, Abu Lahab. Kahiji, kedua murtad, katilu kafir asli gitu. Wal iyadu billahi taala, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Ai a'udzu billahi wa a'tasim min dzalika. Kita mohon pada Allah dan mohon untuk diraksa supaya tidak terjerumus ke dalam kemurtadan. Amin ya rabbal alamin. Wa qad kasura fi hadzal zamani, dan sesungguhnya telah banyak pada masa sekarang ini nih, at-tasahhulu fil kalami, banyak yang gegampang kan? Menyepelekan di dalam ngomong, menyepelekan. Hatta annahu ayal hala wa sya'na, sehingga tingkah laku dan perbuatannya itu yakhruju min ba'dihim alfadan. Yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum an dinil islami, yang mana keluar lapad-lapad dari mereka itu yang mana bisa mengeluarkan mereka dari keislaman. Jadi banyak ucapan-ucapan yang tidak disadari bahwa ngomong itu tuh dianggap murtad gitu, bahasa nama lah, keluar dari agama Islam. Wala yarona dzalika, sementara mereka tidak tahu. Itu sadar gitulah. Ai khurujul alfadi, tentang keluarnya lapad-lapad itu, damban sebagai dosa. Ya, mereka itu tidak sadar, asal ngomong gitu. Ai hijaban anillahi, maksudnya adalah terhalang dari Allah. Fadlan, apa maning atau apalagi an kaunihi kufron, apalagi dari ucapan yang ada itu ternyata dihukumi kafir. Gus masih kafir ya dihukumi nanti. Kan kita banyak nggak terasa, kaos barudak ngomong. Kalau ngomong langsung karena bapana kan. Bejo. Takem seumpama. Kan jelas hadis Nabi la yasubul walidain, jangan mencela kedua orang tua, kan itu beunang teh. Pan ari cek budak kan beureun bahasana kan heureuy gitu teh. Padahal mah dosa teh. Padahal mah damban. Ai la ya'taqiduna zalika damban, mereka tidak meyakinkan bahwasanya yang mereka ucapkan itu adalah sebuah dosa. Wala kufron, apalagi mereka tidak diyakini yang diucapkan itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan mereka seorang yang kafir. Wa adamu tiqadihim
Itu di makna heula bingung abina ya. Kurang jawaan heula bener nya ada. Wa adamu itiqadihim lan utawi ora anane ngayakinaken wong kabeh ya. Al kufra ing kekafiran iku aulalawi utama bil intibai kelawan nyepiaken ya sedap. Oh iya, ini artinya di sini di depan. Jadi maksud dari ucapan ini, mereka itu tidak meyakinkan bahwa ucapannya itu adalah kafir. Ya. Yang lebih utama mereka tuh bil intipa. Bil intipa itu maksudnya, lah ngomong gitu teh, tadi dianggap kafir, tadi dianggap dosa gitu maksudnya mah, tadi dianggap. Jadi arti dari ini masih ini nih, yaruna dzalika. Ai fa innahum la yataqidu dzalika dzamban. Sesungguhnya mereka tidak meyakini ucapan mereka itu adalah sebuah dosa. Fa kaifa ya'taqidu dzalika kufrun? Maka kalau sudah mereka meyakini bukan dosa, kumaha rek diyakini kafir gitu. Dosa wae ge teu ngarasa gitu bahasana kafir. Pemodai lebih kafir. Fa qauluhu fadlan mansubun alal masdariyati. Adapun yang dimaksud fadlan di sini itu dinasabkan atas masdar, ya masdar ini damban artinya. Wa taqdiru artinya adalah faqdan i'tiqadid dunubi. Artinya adalah fukida disepiakan ya. I'tiqadud dambi ya sekedap tuh. Udah lihat tapi ya. Masalahnya baru baca sekali sih dah. Sudah itu gampang ya, nyepelekeun abdi ya. Dah. Paling sampai ka dieu wae lah, betong ieu teuing. Kuna mau gendring budak mah ya, budak mah. Oh, maksudnya ya. Maksud disepikan keyakinan berdosa itu ya. Itu lebih utama daripada disepikan meyakini kekafiran. Jadi maksudnya wakilah. Kan orang yang berbicara bahwa itu adalah dosa, tapi seumpama nih ada yang tahu itu teh lain dosa, bahkan sudah termasuk ke dalam kafir gitu maksudnya mah. Bahkan jelema eta kan teu nyadar bahwa yang diucapkan itu adalah kafir, udah sampai ke kafir lah gitu bahasa nama. Nah, jadi boro-boro untuk naon namanya teh dia mau tahu itu kafir, dosa gitu apa gitu maksudnya mah. Nah, disepikan dari dosa ini lebih utama daripada disepikan kafir. Maksudnya ya naon abdi ada bingung ya. Kuna eureun heula ya. Kira-kira paling kelah minggu payun wae lah abdi rada angkat tangannya. Sebenarnya kalau mau lanjut bisa kan ieu hungkul itu terang abdi ya. Nah, dipaksakan ya. Kada yukhadu minal misbah, begitulah yang sudah diambil dari kitab Misbah ya. Waridatu salah satu aksamin. Entos wae apa terus? Saya masih bisa ya ka dieu mah ya. Ngan ieu hungkul ya. Oke, siap. Oke. KPR ya banyak PR. Jujur hari mah ya. Jujur. Ya aya penerangan saja ya.
Murtad itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah i'tiqadatun. Murtad yang bangsa i'tiqad, keyakinan lah, fil qalbi yang dalam hati. Jadi mimiti murtad keyakinan di hati. Wa af'alun dan murtad perbuatan, wa aqwalun dan murtad ucapan. Wa kullu qismin min tilka salasati, dan setiap bagian dari 3 bagian yang ini, ke mana ya nyambung ya? Twing ka dieu tah. Oh, mina tuh. Mana ada itu? PRD bae di mana itu. Moal kono ada. Sabar kono ya. Abdina kan udah sekali tuh guys. Oh iya ini. Setiap bagian yang dari 3 itu yatasya'abu ayyatafarru, semuanya itu bercabang. Apa nih suuban pira-pira cabang. Bidomin dibacana su-nya, fathin terus patah, syu'aban. Ai furu'an, maksudnya adalah bercabang. Jadi dari itikad keyakinan, pekerjaan dan ucapan itu semua cabangnya banyak, itulah. Jadi maksudnya yang keyakinan banyak, murtad keyakinan teh. Pekerjaan banyak, ucapan banyak. Nah, kasiratan anu loba pisan. Li anna hadza bahrun. Aduh, iya nya. La sahilalahu. Karena sesungguhnya cabang-cabang ini nih bagaikan lautan yang tidak bertepi. Saking banyaknya gitu. Di lautan. Faminal awali, maka ikut setengah saking kang awal dari wahwa aridatu bil i'tiqadati, maksudnya adalah murtad yang bangsa i'tiqad, mimiti adalah asyakku fillahi, ragu-ragu tentang Gusti Allah. Ai fi wujudihi, di dalam wujudnya Allah, au fi mukhalafati lil hawadisi, atau ragu-ragu tentang berbedanya Allah dengan makhluk. Au fi rusulihi, atau ragu-ragu tentang rasulnya Allah. Ka'an syakka fi sayyidina Muhammadin hal huwa rasulullahi aula. Seperti ragu-ragu bahwa kanjeng Nabi itu rasul atau bukan. Itu ragu-ragu ya. Itu termasuk murtad bangsa keyakinan. Abil Qur'ani, atau ragu-ragu tentang Al-Qur'an. Ka'an syakka hal huwa min indillahi aw min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ragu-ragu bahwa Quran teh apa dari Allah, apa dari kanjeng Nabi? Apa buatan Allah atau buatan kanjeng Nabi teh? Nah, ragu-ragu. Awil yaumil akhiri, atau ragu-ragu tentang hari kiamat, bahwa yaumil kiamati. Summiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la naharon. Dinamakan hari kiamat karena hari tersebut tidak ada malam setelahnya dan juga tidak ada hari, tidak ada siang maksudnya. Auli annahu akhiru ayyamid dunya, atau dinamakan hari kiamat karena memang hari tersebut hari yang terakhir dari hari-hari dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akhirun, setelah itu tidak ada hari yang lain. Itu pendapat yang satu lagi. Auli ta'akhurihi anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya, atau dinamakan hari kiamat itu hari diakhirkannya dari hari-hari yang telah ditetapkan, yang telah diputuskan dari hari-hari dunia. Sarua keneh tanah mah. Ieu mah hari pangtungtungna, ieu mah bagian dari hari-hari. Sarua keneh sih. Wa dzalika kasyaki fi wujudihi, dan kita ragu-ragu tentang hari kiamat itu sama saja ragu-ragu tentang wujudnya Gusti Allah, sama aja ya. Sarua bae lah. Awil jannati awin nari, atau ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka. Kelalaunan. Sedap. Oh iya beda ieu teh. Ieu dalikana ka dieu tah. Aimil qadiyah wujudina ka dieu. Bae salah saeutik lah. Malum. Ai fi wujudi dzalika fil akhirati, maksudnya adanya
surga dan neraka itu adanya di akhirat. Ragu-ragu lah, ulah-ulah sampai. Wa yajibu i'tiqadu annal jannata wan naro mawjudatani al-ana. Wajib meyakinkan sesungguhnya surga dan neraka itu diwujudkan sekarang. Maksudnya sekarang itu sudah ada. Kita sudah wajib meyakini sekarang itu surga dan neraka sudah ada. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda pendapat bagi kaum mu'tazilah al-qailina yang berbicara bi adami wujudihima, bahwa mereka ngomongnya surga dan neraka tuh ayeuna mah ala-ana tidak ada. Sekarang mah enggak ada surga dan neraka, nanti adanya nanti kalau sudah kiamat. Kata mu'tazilah mah begitu ya. Jadi kalau mu'tazilah mah bahasanya percayanya ya sekarang nanti ya nanti gitu. Wa inna ma yujadu in sih itu ya. Oh, wa inna ma yujadani yaumul